Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Hikayat bercerita, kalau teman-teman pada suatu malam lewat pada suatu jalan yang sepi, lantas ada anak kecil yang memanggil-manggil dengan lirih dan tangannya mengawe-ngawe supaya teman datang kepada dia. Teman-teman harus waspada. Jangan-jangan anak kecil itu bayi bajang. Apa bayi bajang itu? Bayi yang waktu orang tuanya ini tidak menghendaki kelahirannya. Entah karena orang tuanya ini melakukan hubungan di luar pakem, di luar nikah, sehingga kalau melahirkan dia, malunya seluruh dunia akan tahu. Sebelum waktunya tiba dia lahir, sudah dilahirkan dulu dengan paksaan, dengan cara-cara yang di luar nalar peri kemanusiaan. Konon Sohibul Hikayat mengatakan setelah dia mati akan berwujud menjadi hantu, yaitu bayi bajang ini. Tapi sekarang bayi bajang konotasinya sudah berbeda. Seperti kemarin itu ada bayi bajang itu mengancam seorang kiai. Kiai ini kiai sepuh, bahkan mempunyai pondok lagi, tapi tanpa tedeng aleng-aleng, tanpa sopan santun. Bayi bajang ini mengancam karena si kiai ketika ditanya apakah beliau juga turunan dari Nabi Muhammad, dijawab oleh beliau bahwa beliau ini juga turunan Nabi Muhammad. Mendengar jawaban itu, bayi bajang ini nggak terima, bahkan dia akan melaporkan kepada juragannya. Nggak tahu juragannya ini mempunyai kekuatan apa sehingga si kiai sepuh ini mau dilaporkan. Apa mau dipersekusi atau dikeroyok rame-rame atau dituntut secara hukum karena mengaku dari zuriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupa-rupanya bayi bajang ini nggak terima kalau kiai sepuh ini sama seperti anggapan dirinya yang mengatakan kalau bajang ini adalah turunannya Nabi Muhammad, Nabi kita selama ini. Dengan ancaman untuk melaporkan kepada juragannya, dia bersungut-sungut pulang karena dari pertemuan itu si bayi bajang ini juga tidak mendapatkan sangu. Saya melihat ini sedikit jengkel juga, bagaimana gitu orang kok seperti ini adabnya. Apakah benar mereka ini lahir ke dunia ini tidak dikehendaki orang tuanya? Jadi setelah jadi bayi bajang, kemana-mana minta diperhatikan, minta dimuliakan. Karena orang tuanya sendiri saat dia dilahirkan itu dipaksa keluar dengan tidak mempunyai perasaan dan tidak ada gunanya, dan suatu saat dianggap akan membawa malu keluarga. Kita tinggalkan dulu Sohibul Hikayat bercerita seperti itu. Ini baru-baru ini ada di Sragen. Sragen ini yang berdekatan dengan Wonogiri, rupa-rupanya baru-baru ini mendatangkan Kiai Haji Imaduddin Al-Banani. Di situ Kiai Haji Imaduddin memberikan pencerahan dan sejarah-sejarah tentang yang ada hubungannya dengan Ba'alawi, dan tentu saja juga ada hubungannya Wali Songo dan cinta kepada tanah air. Ini yang membuat saya terkejut juga salut ini. Jadi kemarin-kemarin saya tunggu-tunggu daerah Sragen ini. Kalau Sragen ini saya ingat ini kepada seorang seniman campur sari yang sekarang sudah almarhum. Sragen ini terkenal bersamaan dengan Wonogiri karena dalam campur sari karangan beliau almarhum ini selalu ada hubungannya dengan lagu-lagunya. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani,
kita saksikan cuplikan video berikut. Ulama Nahdlatul Ulama, negara kesatuan semacam Indonesia ini adalah daulatun syar'iyyatun, daulah yang sudah mengandung syariat, daulah yang sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Makanya ada ajakan-ajakan, ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa manusia dilihat dari keturunannya. Kalau kalian orang Jawa itu kalah mulia dengan kami, karena kami adalah keturunan para nabi. Keturunan nabi apa? Setelah diperiksa, palsu dasarnya. Ini Ba'alawi yang mengatakan itu. Jadi terus diperiksa oleh Kiai Imad ini, ternyata palsu. Kita harus patuh, harus nurut, harus menghormati keturunan nabi. Setelah dia mendoktrin, kita harus mencintai, harus mematuhi daripada keturunan nabi. Walaupun dia mabuk, dia tetap mempunyai darah nabi. Walaupun dia tidak sholat, dia tetap ucapnya mulia. Kemudian dia tiba-tiba mengaku sebagai turunan nabi itu. Jadi dia ketika memberikan ajaran kita untuk menyayangi Rasulullah, menyayangi keluarga Rasulullah, menyayangi keturunan Rasulullah, dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Jadi ini intinya kita dimanfaatkan sepertinya oleh Ba'alawi. Dia sendiri dan keluarganya. Setelah saya periksa nasabnya nggak nyambung nasabnya. Nasabnya palsu. Ternyata Wali Songo lah yang nyata-nyata sebagai keturunan Rasulullah, dan mereka tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, dan anak cucunya sampai sekarang tidak pernah merasa lebih tinggi dari selain mereka dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Sunda, dengan orang-orang Nusantara. Mereka menghormati. Inilah keturunan Nabi yang asli, menghormati orang-orang dimanapun. Mereka mencintai orang-orang Nusantara, menyanjungnya, meninggikannya, melebihi mereka menyanjung dan meninggikan mereka dan keluarga mereka. Ini adalah ajaran-ajaran Wali Songo. Dan ajaran-ajaran inilah yang terbaik untuk umat Islam Indonesia. Mereka mengaku keturunan Nabi. Begitulah dengan tegas sedikit cuplikan dari video yang barusan kita saksikan. Di sini tegas dikatakan bahwa selama ini ajaran Islam itu harus mencintai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah masyarakat mempunyai rasa cinta kepada Nabi kita, rupa-rupanya wala mungkin ini dimanfaatkan oleh oknum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini dengan mengaku-ngaku bahwa dialah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu supaya mereka juga mendapatkan cinta atau penghormatan dari orang-orang Nusantara. Jadi kecintaan orang Nusantara terhadap Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan oleh Habib-Habib Ba'alawi ini, yang kemudian mengatakan bahwa dialah turunan dari Nabi Muhammad yang ada di Indonesia yang pantas dihormati dan disanjung-sanjung. Itu sedikit dari
apa yang saya tangkap dari cuplikan video ini. Video ini dilakukan di Sragen, hall massal para masyayikh di sana. Jadi dengan sendirinya mendengar penuturan pengajian ini, masyarakat di Sragen supaya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan wawasan baru. Dan di situ tegas Kiai Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Ba'alawi, oknum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini nasabnya terputus atau palsu. Justru para wali songo yang menyebarkan agama Islam sebelum mereka ini datang, itulah yang asli dari Dzurriyyah Rasul. Mereka mencintai orang-orang Nusantara, menghormati orang-orang Nusantara, melebihi cintanya kepada keluarganya sendiri. Itulah wali songo asli turunan Dzurriyyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantap Sragen, mantap Wonogiri. Sekarang Sragen lagi trending. Semoga ini akan terus berlanjut dan menutup kerjasama seperti Wonogiri, yaitu tidak bekerja sama menjalin hubungan dalam urusan pengajian di wilayah Sragen yang melibatkan oknum Habib Ba'alawi. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.